Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard. Puji Tuhan. Hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan pasal 8 ayat 26. Secara khusus berikut ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu menyembuhkan ketulian dan kebisuan. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Markus pasal 7 ayat 34 sampai 35. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Di sini ada sebuah kutipan. Orang yang bisu dan tuli melambangkan seorang yang secara rohani bisu dan tuli, seorang yang tidak mampu mendengar suara Allah dan memuji Dia dan berbicara bagi Dia. Kebisuannya disebabkan oleh ketuliannya. Keselamatan penyembuhan hamba penyelamat, cara sunyi yang mampu menyembuhkan ketulian dan kebisuan yang sedemikian melalui menanggulangi telinganya pertama-tama dan kemudian menyentuh lidahnya. Orang yang tuli dan bisu dalam pasal 7 ayat 31 sampai 37 menunjukkan kondisi kita hari ini. Ayat 32 memberitahu kita bahwa orang ini berbicara dengan sulit. Bukankah ini kondisi Anda, bahwa ketika berada dalam sidang-sidang gereja, Anda kesulitan untuk berbicara? Ketulian sering merupakan penyebab dari kebisuan. Orang yang tuli biasanya juga bisu. Alasan dari kali ini karena pembicaraan adalah berdasarkan pendengaran. Seorang anak belajar untuk berbicara mengenai apa yang dia dengar. Melalui hal ini kita melihat bahwa seorang anak belajar berbicara melalui mendengar. Tidakkah Anda tahu mengapa kita kesulitan berbicara di dalam sidang-sidang? Kita kesulitan berbicara karena kita ceroboh di dalam mendengarkan pembicaraan Tuhan. Jika kita lebih teliti dalam pendengaran kita akan berbicara dengan spontan. Kita perlu mempraktekkan mendengarkan pembicaraan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman itu akan mempengaruhi diri kita. Kemudian kita akan mampu berbicara dengan lancar. Tetapi banyak yang tidak dapat bicara tanpa kesulitan, karena mereka tidak mendengar secara tepat. Jika kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, pendengaran ini akan menjadi pembicaraan kita. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Ya, puji Tuhan. Untuk renungan hari ini juga saya pribadi diberkati, diingatkan kembali dalam aspek pendengaran itu sangat-sangat penting di dalam kemajuan rohani.
Atau di dalam dunia medis juga, seseorang anak jika dia bisa berbicara itu juga tergantung dari pendengarannya. Artinya organ mendengar ya atau organ pendengaran itu sangat penting ya. Karena itu ya bagaimana kita khususnya dalam hal fungsi membicarakan firman Tuhan, menyuplaikan kebenaran kepada orang lain, ini sangat bergantung pada pendengaran kita. Ya, telinga kita ya sangat penting ya untuk diarahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini sekali lagi ya membawa saya perlu ada satu doa, mohon Tuhan terus menguduskan pendengaran saya. Karena itu tidak heran bahwa kita perlu mempunyai telinga seorang murid ya, yang mendengarkan perkataan Tuhan, yang tidak membiarkan perkataan Tuhan itu ya berlalu atau lewat begitu saja. Telinga kita perlu minta Tuhan kuduskan. Karena ini membawa kita juga bisa berfungsi apa tidak di dalam kehidupan gereja, khususnya ketika kita bersidang. Ya, telinga kita itu kan ada dua ya Tuhan berikan. Artinya memang Tuhan mau kita mendengarkan lebih banyak. Ya, mendengarkan tentu adalah firman-Nya. Semakin banyak firman kita dengar, dia akan masuk ke dalam kita, menjadi susunan kita. Maka secara otomatis ya, dia akan bisa tersalurkan keluar dengan tepat ya melalui mulut kita. Karena itu kisah bagaimana seseorang ya yang tuli dan juga bisu ini disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah satu perlambangan ya kerohanian ya yang perlu kita perhatikan pada kehidupan kita. Semoga Tuhan terus membuka pendengaran kita ya untuk mendengarkan firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan ya, saudara-saudari, hari ini kita sama-sama melihat bahwa sangat penting bagi kita untuk bisa memperhatikan pendengaran kita terhadap firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat berbicara bagi Tuhan, kita dapat memuji Tuhan. Ya, karena itu ya kita perlu senantiasa mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, sehingga pendengaran ini juga dapat menjadi pembicaraan kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih padamu untuk renungan hari ini Tuhan. Atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami perlu memperhatikan pendengaran kami. Sehingga kami juga boleh terus dikuduskan oleh firman. Firman boleh masuk menyusun di dalam kami. Sehingga kami juga bisa menjadi orang yang tepat di dalam membicarakan firman. Tuhan, kami persembahkan waktu-waktu kami, telinga kami, diarahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih padamu, kami cinta padamu, kami cinta firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudara Richard. Tuhan Yesus memberkati juga. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.